Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Hari ini tanggal 29 Juni tahun 2024, satu hari setelah hari bergabung daerah Kalimantan Barat mengenang tragedi mandor berdarah, yaitu peristiwa penculikan dan pembantaian satu generasi terbaik, satu generasi intelektual Kalimantan Barat yang dilakukan oleh pasukan tentara kekaisaran Jepang. Nah, kemarin sebelum saya eksplorasi area makam Juang Mandor, saya menyempatkan diri untuk menemui Bapak Uca Suherman selaku juru kunci Taman Makam Juang yang ada di Kecamatan Mandor untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan tragedi pembantaian tersebut. Nah, beliau bilang dari semua orang yang datang ke Taman Makam Juang Mandor ini, hanya beberapa saja yang tujuannya ingin belajar tentang sejarah. Selebihnya hanya untuk liburan, jalan-jalan, dan sekedar berfoto-foto. Oleh sebab itu, beliau memberikan saya satu hadiah yang sangat luar biasa, yaitu buku yang beliau tulis sendiri. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Uca Suherman. Nah, buku ini berjudul Kronologis Makam Juang Mandor, ditulis oleh Bapak Uca Suherman, narasumber Bapak Abdus Samad Ahmad selaku orang tua dari Bapak Uca Suherman. Makam Juang Mandor terletak di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi dulu sebelum Indonesia merdeka, tidak ada yang namanya presiden, gubernur, ataupun bupati. Jadi yang ada itu adalah kerajaan-kerajaan, kawan-kawan ya. Nah, di Kalimantan Barat sendiri terdiri 10 kerajaan, diantaranya Kerajaan Qadariyah Pontianak, Kerajaan Amantubillah Mempawah, Kerajaan Al-Wazi Kubilah Sambas, Kerajaan Ngabang, Kerajaan Sanggau, Kerajaan Sekadau, Kerajaan Sintang, Kerajaan Tanjung Pura, Ketapang, Kerajaan Kubu, dan Kerajaan Tayan. Nah, kisah tragedi pembantaian ini terjadi bermula dari pada saat itu salah satu pahlawan Kalimantan Barat, yaitu Dr. Rubini, didatangi oleh beberapa wanita-wanita muda untuk berkonsultasi menanyakan tentang penyakit yang mereka alami, yaitu penyakit mental dan penyakit fisik. Dan ternyata setelah ditelusuri, para wanita-wanita muda ini adalah korban pemerkosaan oleh pasukan-pasukan Jepang. Oleh sebab itu, Dr. Rubini merasa terpanggil jiwanya untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada pasukan Jepang. Dan kemudian mengundang para raja-raja, para petinggi yang ada di Kalimantan Barat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan rapat rahasia yang berlokasi di Pontianak. Tapi sayangnya dari anggota rapat rahasia itu ada 2 orang yang berkhianat, kemudian melaporkan hasil rapat rahasia itu kepada pasukan Jepang. Nah, karena pasukan Jepang merasa keberadaannya di Kalimantan Barat ini terancam, jadi mereka membuat siasat yang sangat licik. Jadi mereka menawarkan kepada para raja-raja itu untuk disekolahkan ke Jepang, dikirim ke Jepang untuk studi, untuk pendidikan. Jadi mereka dijemput ke keraton masing-masing oleh para pasukan Jepang yang katanya mau dikirim ke negaranya. Bukannya dikirim ke Jepang, malah mereka dibawa ke tempat rahasia yang sekarang menjadi makam Juang yang ada di Kecamatan Mandor. Mereka diculik dan dikumpulkan di tempat rahasia, dan mereka dipaksa untuk menggali lubang. Dan sebelum mereka dieksekusi, sebelum mereka dipenggal, para pahlawan kita dipaksa untuk menyembah matahari seperti para pasukan Jepang. Jadi bagi yang beragama Muslim, yang umat Muslim, mereka dipaksa untuk murtad, untuk mengakui bahwa matahari adalah Tuhan dan melakukan menyembah matahari.
Kemudian setelah itu mereka dipenggal satu persatu dan dibuang ke lubang yang telah mereka buat sendiri. Seperti itu terus berlanjut sampai 10 kali pembantaian. Nah, selama masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945, Jepang sudah melakukan 10 kali pembantaian dan terdapat 10 barak makam yang ada di makam Juang di Kecamatan Mandor, kawan-kawan ya. Jadi setelah mereka dieksekusi mati, lubangnya itu dibiarkan terbuka, tidak ditimbun lagi, tidak ditutup dengan tanah. Setelah Indonesia merdeka, baru ditemukan lubang-lubang pembantaian itu sebanyak 10 lubang. Barulah di tahun 1946 itu Sultan Hamid II mengutus utusannya untuk menutup lubang-lubang pembantaian itu, dan kemudian dibuatlah barak-barak makam. Dari 10 barak makam itu total korbannya ada 21.037 jiwa. Nah, ini dia kawan-kawan ya, kurang lebih 21.037 jiwa. Tapi tidak ada rincian dalam satu barak makam ada berapa korban, dan tahapan-tahapan pembantaiannya berapa lama itu tidak ada rinciannya. Yang jelas selama masa penjajahan, Jepang sudah membantai para petinggi kerajaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, satu generasi intelektual Kalimantan Barat sebanyak 21.037 jiwa yang terbagi dalam 10 barak makam. Kemudian di tahun 1977 dibangun dan diresmikanlah tugu atau monumen makam Juang di Kecamatan Mandor, yang pada saat ini tahun 2024 berarti sudah kurang lebih 48 tahun kawan-kawan ya, 48 tahun. Pada tanggal diperingati setiap tanggal 28 Juni untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai hari berduka, hari berkabung daerah di Kalimantan Barat. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, menambah wawasan untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Dan sebelumnya mohon maaf kalau dalam video ini ada keterangan atau kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Mohon diingatkan, mohon diluruskan, mohon ditegur. Semoga video ini bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Kalimantan Barat, menambah semangat kita untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwanya, yang telah rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan tanah tercinta ini, Kalimantan Barat. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.